Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua kelas 11? Yuk, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu untuk hari ini. Silahkan berdoa dimulai. Ya, cukup, Nje. Oke, hari ini mapel bahasa Indonesia di sesi 1. Jangan lupa nanti kalian absen di link formulir di Google Classroom yang sudah Bulia sediakan ya. Kemudian untuk PJJ hari ini, pembelajaran jarak jauh, tetaplah semangat. Ya, kuota nipis boleh aja lah, tapi nanti minta beli lagi ya gitu. Oke, hari ini bahasa Indonesia di penghujung semester Gasal ini nanti kalian akan belajar tentang unsur pembangun cerpen dan kerangka teks cerpen. Ya, ini nanti bisa dilihat di PowerPoint-nya sudah mulai Bulia tampilkan. Oke. Nah, ini judulnya bahasa Indonesia. Oke, ya, lanjut. Kemudian nah ini untuk kompetensi dasarnya nanti kalian akan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen ya, cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian untuk mengkonstruksi sebuah cerita pendeknya nanti ini indikatornya sudah Bulia sebutkan di situ di PowerPoint-nya, yaitu yang pertama menentukan unsur-unsur pembangun cerpen, yang kedua membangun kerangka teks cerpen sesuai topik. Nah, nanti akan Bulia sajikan topik. Nanti kalian membangun kerangka itu nanti ya semacam kerangka dasar sebelum cerpennya gitu. Kemudian selanjutnya cerpen itu apa sih? Nah, harusnya kalian sudah membaca dulu di bahan ajar yang sudah Bulia bagikan melalui Google Classroom di PDF. Nanti bisa kalian download, di situ lebih lengkap. Cuma di PowerPoint ini hanya Bulia tuliskan satu pengertian saja. Kalau di PDF-nya lebih lengkap ya, ada 3 pengertian. Ada yang dari KBBI, kemudian ada yang dari pakar. Nah, cerpen itu apa sih? Cerpen itu salah satu karya sastra, jadi karya. Ini sifatnya fiksi itu tidak nyata ya, alias rekaan begitu, yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Jadi yang diceritakan itu adalah sebuah konflik dari salah satu tokoh. Nah, untuk karakternya nanti bisa kalian baca sendiri di bahan PDF. Kemudian untuk unsur-unsur pembangun cerpen, itu yang pertama ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsiknya yang pertama ada tema. Nah, tema itu apa? Nanti bisa kalian baca di sana ya. Tema itu ide dasar atau landasan pokok cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu berkaitan siapa sih nama-nama yang diceritakan di cerpen itu. Kemudian penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakternya begitu. Kemudian yang ketiga ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu berkaitan dengan di mana posisi pengarang di cerpen tersebut gitu ya. Kemudian yang keempat ada alur. Alur ini ada banyak macamnya, silakan diperdalam di bahan PDF. Kemudian ada latar. Latar itu berkaitan dengan tempat, kemudian waktu dan situasi cerita. Yang keenam gaya bahasa. Ini lebih sering disebut sebagai bahasa figuratif atau bahasa yang digunakan pengarang dalam bercerita. Begitu yang ketujuh amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, yang kedua ada tadi yang pertama unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik itu unsur yang di dalam cerpen itu sendiri, tapi kalau ekstrinsik itu di luar. Di luar itu artinya berkaitan dengan pengarangnya. Yang pertama adalah latar belakang budaya. Jadi ketika penulis membuat cerpen itu, bagaimana budaya latar belakang budaya di cerpen itu. Kemudian ada latar belakang ekonomi, ada latar belakang religi, dan latar belakang politik. Kalian bisa searching di berbagai sumber ya, tidak hanya melalui bahan ajar yang sudah Bulia bagikan kemarin, jadi supaya lebih memperdalam pemahaman seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada penugasan di LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Kalian ditugasi menyusun kerangka berdasarkan topik yang diminta. Topiknya apa aja, Bu? Nah, nanti lihat di LKPD yang Bulia lampirkan di Google Classroom ya. Nah, langkah-langkahnya sudah ada di bahan ajar sebenarnya.
Ini hanya sekilas saja Bulia sebutkan di situ. Yang pertama adalah observasi. Kira-kira di lingkungan sekitar kamu topik mana yang paling dekat begitu ya. Nanti pilih topik yang paling dekat. Supaya ketika menulis itu idenya mengalir gitu. Yang selanjutnya menentukan judul dan tema pada cerpen. Nah, judul itu berkaitan dengan label nama di cerpen. Tema itu ide dasarnya begitu. Yang selanjutnya menentukan latar belakang cerpen. Nanti penjelasannya yang lebih jauh ada di bahan PDF ya. Kemudian menentukan para tokoh, siapa nama tokoh-tokoh yang akan kamu ceritakan nanti di situ. Kemudian menciptakan konflik, nah masalahnya apa? Dari topik yang kamu pilih kan nanti bisa dilihat konfliknya apa. Kemudian menentukan sudut pandang dan menentukan alur. Oke, lanjut. Nah, manfaat membaca cerpen. Ada banyak sekali manfaatnya. Di bahan PDF sudah ada, salah satunya ya kita bisa terhibur gitu. Karena cerpen sifatnya fiksi, tidak berat, alias kita membaca ya harusnya lebih senang begitu. Jadi tidak tertekan. Beda kalau kita membaca buku teks pelajaran kan ya. Nah, kemudian contoh cerpen sudah ada di bahan ajar juga. Judulnya seragam ya, silakan nanti dibaca. Tugasnya juga berkaitan dengan itu. Nah, oke, terima kasih. Jadi tetap semangat, harus mengerjakan pembelajaran, mengerjakan tugas. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu sudah hampir mendekati pertemuan akhir. Nanti siapkan diri kalian untuk mempelajari materi tentang butir-butir buku pengayaan ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, cukup. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.